Nah, adik-adik, cobalah dulu kita namailah dulu senyawa kompleks ini ya. Di sini kita perhatikan ada K3FeCN 6 kali. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah harus tahu kita ya, ion kompleks jenis apa di dalamnya. Nah, bagaimana caranya? Lihat saja, yang dikurung siku itulah ion kompleks. Sementara yang di luarnya itu adalah anion atau enggak kation. Nah, tapi untuk mengidentifikasinya kita lihatlah dulu yang di luarnya ini apa. Nah, logam ya, berarti ini kation. Berarti bisa kita simpulkan ya, bahwasanya ion kompleksnya adalah anion kompleks ya. Nah, dengan demikian bisa kita tentukan atau kita uraikan dia nanti ya. Coba kita ionisasi lah adik-adik. Maka hasil ionisasi ini tentu adalah 3K positif tambah dengan FeCN 6 kali 3 negatif. Nah, sudah seperti itu, sudah tahu kita muatan ion kompleksnya adalah 3 negatif, maka dari itu adik-adik, ya kita analisislah biloks atom pusatnya ya. Biloks atom pusat ya, ini 6 kali min 1, karena biloks Cn itu min 1, ya kan? Nah, min 6. Min 6 tambah berapa? Hasilnya min 3. Tentunya tambah 3. Berarti biloks dari si Fe itu adalah positif 3 lah itu. Nah, kemudian bolehlah kita bikin tata nama lengkapnya, kan begitu ya? Nah, tata nama lengkap ini adik-adik, bikinlah dulu kationnya. Kationnya apa? Si kalium. Lanjut ke jumlah ligan, ada 6, berarti kita pakai awalan heksa. Lalu lanjut ke nama ligan, namanya adalah cyano. Lanjut lagi ke nama atom pusat, Fe ya, berarti ferat, karena dia anion kompleks ya. Kemudian yang selanjutnya biloksnya 3. Berarti namanya adalah kalium heksacyanoferat 3. Begitulah dia adik-adik sekalian. Oke, coba kita perhatikan dulu senyawa kompleks yang kedua ya. Ada Cu H2O4 kali Cl2. Nah, coba ya kita perhatikan dia anion kompleks atau kation kompleks. Jelas dia adalah kation kompleks karena dia mengikat anion si Cl ya. Nah, jadi adik-adik kalau kita uraikan ini menjadi apa? Atau kita ionisasi menjadi ya CuH2O4 kali 2 positif tambah dengan 2 Cl negatif. Kan begitu. Nah, dengan demikian bisa kita dapati nanti berapa biloks atom pusatnya. Ya, biloks atom pusatnya 4 kali 0. 0 ya. 0 tambah berapa? Hasilnya positif 2. Positif 2 tadi muatan ion kompleksnya kan. Nah, berarti jelas bahwasanya biloks dari atom pusatnya adalah positif 2. Nah, dengan demikian bisa kita bikin tata nama lengkapnya adik-adik ya. Duluan kita sebutkan kation kompleksnya, baru kita masuk ke anion, kan begitu. Nah, jadi jumlah ligannya berapa kira-kira adik-adik? 4, ya kan? Kita pakailah awalan tetra. Nah, tetra nama ligannya adalah aqua, kan begitu ya? Tetra aqua. Lanjut lagi ke nama atom pusat. Ada Cu, kuprum, ya kan? Atau tembaga, begitu ya. Nah, karena dia kation kompleks, oke? Nah, kemudian biloksnya adalah 2, kemudian dilanjutlah dengan kata klorida. Maka namanya itu adalah tetra aqua, tembaga 2, klorida lah dia adik-adik. Oke, abang rasa itu cukup mudah untuk dipahami ya. Nah, coba kita lanjut dulu ke bentuk molekul. Nah, adik-adik sekalian, ada yang menjadi patokan kita nanti ketika kita berbicara tentang bentuk molekul. Nanti setelah kita tahu bentuk hibridisasinya, nah nanti kita cocokkan saja bentuk molekulnya apa. Nah, jadi adik-adik ada yang harus kita ingat di sini. Dimana kalau misalnya bentuk molekulnya itu atau bentuk hibridisasinya itu adalah sp, maka nanti bentuk molekulnya itu nanti adalah linear ya. Kemudian kalau dia sp2, bentuknya itu nanti adalah boleh kita bilang trigonal planar ya. Kalau sp3 itu tetrahedral. Kemudian kalau dsp2 itu segi 4 datar atau enggak segi 4 planar. Begitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kalau sp3d, nah itu nanti trigonal bipiramida lah dia. Lalu kalau dsp3 itu segi 4 piramida ya. Kemudian kalau sp3d2 itu nanti adalah oktahedral. Dibalikkan juga d2 sp3 maksud abang. Nah, maka nanti itu juga oktahedral ya. Kemudian kalau dia sp3d3 itu adalah segi 5 bipiramida. Nah, begitulah dia adik-adik sekalian ya. Oke. Nah, jadi nanti di sini adik-adik
perlu kita tahu ada jenis-jenis ligan ya, di mana ada ligan kuat itu akan mempengaruhi bentuk molekul itu. Nah, jadi akan berbeda nanti bentuk molekulnya ketika dia ligan kuat dan ligan lemah. Nah, apa pengaruh dari ligan kuat ini kira-kira? Nah, ligan kuat ini bisa memaksa elektron tunggal untuk berpasangan ya, dan bisa juga memaksa katakanlah dia elektron tunggal itu untuk berpindah. Nah, begitulah dia. Itulah dia pengaruh dari ligan kuat. Sementara kalau ligan lemah, dia tidak bisa memaksa elektron tunggal itu untuk berpindah ataupun berpasangan. Begitulah dia adik-adik. Nah, jadi apa-apa saja kira-kira yang termasuk ligan kuat. Nanti bisa kita jumpai. Ada NH3 nanti di situ adik-adik ya. Kemudian ada si Cn dan ada si CO. Itulah yang termasuk ligan kuat ya. Ada lagi nanti kalau misalnya ada ligan yang terdiri dari P misalnya, itu juga termasuk ligan kuat ya. Nah, itulah dia adik-adik mengenai ligan kuat. Nah, cobalah dulu ya, kita ambillah dulu misalnya katakanlah contoh ya. Contohnya nanti katakanlah bentuk molekul yang ditanyakan itu adalah si CuH2O4 kali Cl2. Bentuk molekulnya ini apa? Nah, untuk tahu bentuk molekul harus tahu kita bentuk hibridisasinya. Kan begitu ya, Dik ya? Untuk itu, Abang mau tekankan sama kalian. Bentuk hibridisasi ini dipengaruhi oleh, katakanlah dia berapa banyak kira-kira ya pasangan elektron bebas yang disumbangkan oleh ligannya. Atau ada berapa banyak jumlah ligannya. Itulah yang akan mempengaruhi bentuk molekulnya nanti adik-adik ya. Nah, tentunya nanti kita kaji dulu dari berapa orbital kira-kira yang dibutuhkan oleh si atom pusatnya. Nah, berdasarkan jumlah ligan. Jadi kayak mencocok-cocokkan lah berapa jumlah ligannya, berapa orbital yang harus kita sediakan. Begitulah dia. Coba kita ambil contoh ini ya. Nah, maka kalau dari sini kita amati atom pusatnya adalah si Cu. Ya kan, Dik ya? Nah, karena atom pusatnya Cu harus tahu kita dulu berapa kira-kira nomor atom si Cu ini. Sehingga kita tahu nanti bentuk orbitalnya seperti apa. Ya. Nah, 29 nomor atomnya adik-adik. Maka kalau kita konfigurasikan dia, boleh pakai AR ya. AR, ini 4S2, 3D, 4S1, sorry ya. 4S1, 3D10. Nah, jadi boleh kita bilang adik-adik ya. Nah, nanti Cu2 positif kita bikin konfigurasinya. Kenapa Cu2 positif di sini? Karena kita lihat di sini adik-adik ya. Bilox dari atom pusatnya berapa? Harus tahu dulu kita ya. Karena ini akan menentukan berapa elektron yang akan dilepaskan oleh atom pusatnya. Ya. Nah, coba kita lihat. Di sini bilox dari si Cu-nya ya tentu positif 2. Tadi pun sudah kita analisisnya itu kan. Nah, adik-adik sudah tahu kita. Berarti si Cu pada posisinya di sini melepaskan 2 elektron. Maka itu juga harus kita perhitungkan, ya. Nah, berarti bisa kita bikin Cu2 positif, konfigurasinya itu adalah AR 3D9, ya. Nah, itulah dia adik-adik. Nah, kita pakai nanti alat bantu atau orbital bantu. Karena apa? Karena nanti, Dek, akan masuk nanti pasangan elektron bebas dari masing-masing ligan. Nah, berarti nanti kita harus sediakan orbital kosong. Kita pinjamlah itu dari, katakanlah subkulit S tadi yang sudah melepaskan elektron tadi. Kan begitu ya? S tadi kan sudah melepaskan elektron. Nah, jadi kita pinjam subkulitnya atau orbitalnya untuk katakanlah tempat dari pasangan elektron bebas yang berasal dari ligan yang mau masuk. Begitu dia ya. Nah, jadi kita pinjam juga nanti subkulit P adik-adik. Nah, jadi kalau kita gambarkan orbitalnya, tentu seperti inilah gambar orbitalnya. Benar ya? Nah, jadi kita amati di sini ada adik ya, ada apa di sini kita lihat? Ada dia elektron tidak berpasangan. Nah, jadi Dek, kan tadi pengaruh dari ligan kuat itu bisa memindahkan atau membuat katakanlah elektron tidak berpasangan menjadi berpasangan. Nah, jadi di sini bisa kita amati ya. Ini dia ada elektron tidak berpasangan. Tapi pada posisinya apakah ini ligan kuat? Tidak, dia adalah ligan lemah ya kan? Di luar dari ligan kuat berarti ligan lemah, kan begitu. Nah, jadi ya boleh kita bilang nanti ligan yang mau masuk ya masuk saja ke orbital kosong. Jangan, dia tidak bisa mengganggu katakanlah dia elektron tunggal yang ada pada atom pusat. Karena dia adalah ligan lemah, nggak bisa digesernya atau dipindahkannya. Begitulah itu. Nah, jadi tinggal masuk saja ke orbital kosong. H2O akan menyumbangkan satu pasang elektron bebasnya ke
ligan kosong yang ada, ligan kosong. Katakanlah dia orbital kosong yang ada pada subkulit S tadi. Ya. Nah kemudian H2O yang satu lagi, karena kebetulan ada 4 jumlah H2O-nya atau ligannya, maka masuklah H2O satu lagi kemari, dan satu lagi kemari. Sehingga nanti bisa kita amati, Dik. Ada berapa orbital yang terisi oleh ligan? Tentu ada 4 orbital. Orbital mana-mana saja itu? 1 dari orbital CS, nah 3 nanti dari katakanlah orbital yang pada subkulit P. Nah begitu dia. Sehingga bisa kita simpulkan ya, S, P-nya ada sebanyak 3. Berarti bentuk hibridisasinya adalah sp3. Nah begitulah dia adik-adik. Oke. Nah kemudian yang selanjutnya adik-adik, boleh kita bahaslah dulu bentuk molekul dari Ni NH3 4 kali 2 positif. Kira-kira gimana sih itu bentuk molekulnya ya? Nah, jadi adik-adik kalau kita amati ini atom pusatnya Ni, ya kan? Nah, Ni kalau kita konfigurasikan dia memiliki nomor atom 28. Kalau kita konfigurasikan AR ya 4s2 3d8 tentunya. Nah, jadi adik-adik kalaulah kita amati bilox dari si Ni di sini berapa? Nah, ya ini 2 positif, 4 kali 0, 0. 0 tambah berapa hasilnya 2 positif? Tentu 0 tambah 2. Berarti ini positif 2. Nah, dia berarti melepaskan 2 elektron adik-adik. Berarti kita bikin konfigurasinya dia melepaskan 2 elektron, maka konfigurasinya menjadi AR 3D adalah 3D8. Lepas elektron pada kulit terluar atau pada kulit keempat, yaitu 4s2 lah itu, ya kan? Nah, itu yang lepas. Nah, jadi boleh kita bilang adik-adik, sama seperti tadi, karena ligan mau masuk, kita bikinlah, katakanlah, orbital bantu. Yang pada subkulit S kita pinjam, ya. Nah, orbitalnya. Orbital kosong, ya. Nah, ini juga pada subkulit P juga, kita pakailah orbital kosongnya, ya. Karena ada mau masuk, katakanlah ini berapa ligan adik-adik? 4 ligan adik-adik. Nah, jadi boleh kita amati. Tadi posisinya ya 3D8. 3D8 dia jadinya. Kita gambarkanlah 3D8 itu adik-adik ya. Maka seperti inilah dia bentuk 3D8 itu kan. Karena kita isi satu persatu orbital dulu. Baru kita pasang-pasangkan kan. Seperti inilah bentuknya. Nah, jadi bentuk ini adik-adik akan berubah. Kenapa berubah? Karena kita perhatikan dulu. Ligannya di sini adalah ligan kuat. Apa definisi dari ligan kuat? Ligan kuat itu bisa memasangkan ya elektron tunggal atau bisa memindahkan elektron tunggal. Nah, kita amati, ini ada 2 elektron tunggal, maka bisa kita simpulkan adik-adik ya, elektron tunggal ini akan dipasangkan kemari atau akan berpindah kemari karena pengaruh dari ligan kuat. Bisa dipahami ya? Nah, setelah itu maka akan terbentuk susunan dari katakanlah elektron pada orbital ini. Nah, jadi susunannya menjadi seperti ini dia, Dik. Nah, jadi berpasangan. Nah, setelah dia berpasangan, maka bolehlah ligan-ligan yang mau masuklah ke orbital kosong, adik-adik. Nah, maka dari itu NH3 masuk kemari, 1 buah kemari, 1 buah kemari, dan 1 buah kemari. Nah, begitulah dia adik-adik sekalian. Nah, jadi bentuk hibridisasinya seperti apa kira-kira? Bentuk hibridisasinya yaitu jelas ya. Ini kita pakai D, S, ya. D-nya 1 kan? D1 atau D, S, P2. Nah, itulah dia bentuk hibridisasinya adik-adik ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya. Kita ambil contoh COF6 3 negatif. Nah, kalau dikatakan COF6 3 negatif ini, maka sama seperti tadi, kita harus tahu dulu nomor atom dari katakanlah atom pusatnya, ya, supaya kita tahu nanti bagaimana konfigurasinya dan bagaimana bentuk orbitalnya, ya. Nah, kita amati ya, di sini CO27, ya, 27 kalau kita konfigurasikan AR 4s2 3d7, kan begitu ya. Nah, jadi adik-adik, kebetulan di sini bilox atom pusatnya ini bisa kita amati adalah positif 3. Dari mana positif 3? 6 kali min 1 min 6. Kan begitu ya? Min 6 tambah berapa hasilnya? Min 3. Berarti min 6 tambah 3 lah itu kan? Berarti bilox dari CO itu adalah positif 3. Atau dia melepaskan 3 elektron. Nah,
jadi kita bikinlah dia konfigurasi dari pelepasan 3 elektron itu adik-adik. Berarti bisa kita bikin CO3 positif itu adalah AR 3D, 3D6 lah dia adik-adik sekalian. Nah, jadi setelah itu boleh kita amati adik-adik ya. Nah, kita gambarkanlah dia orbital di D-nya. Nah, kalau kita gambarkan orbital di D, maka seperti inilah posisinya orbital itu. Kan begitu ya, Dik ya? Nah, kalau kita lihat lagi lebih jelas, tentu kita butuh orbital bantu. Kan begitu ya? Kenapa kita butuh orbital bantu? Karena ada ligan yang mau masuk. Kan begitu. Seberapa banyak ligannya? Ada 6 ligan. Nah, kita lihat lagi. Karena ada 6 ligan yang mau masuk, nah butuhlah kita ambillah itu dari subkulit S orbitalnya ya. Kita ambil juga dari subkulit P. Nah, masih 4 orbitalnya ini kan gitu ya. Kita ambil lagi dari subkulit D bantuannya ya. Nah, begitulah dia. Kemudian yang selanjutnya setelah seperti itu, maka bolehlah nanti kita masukkanlah ligan-ligannya. Nah, kenapa ini tidak dipasang-pasangkan elektron tunggalnya? Karena kita amati ligannya adalah ligan lemah, ya kan? Nah, jadi langsung saja dia mengisi orbital-orbital kosong D ligannya. Nah, jadi F di sini masuk, F di sini masuk, di sini masuk, di sini masuk, di sini masuk, dan di sini masuk. Nah, disitulah dia adikku yang akan masuk. Nah, kalau kita hitung dia adik-adik ya, pada orbital apa saja kira-kira si F menyumbangkan pasangan elektron bebasnya. Maka kita amati ya, di S, di P3, dan di D2. Berarti sp3, D2 lah dia bentuk hibridisasinya. Nah, kalau kita rangkum semuanya bentuk molekulnya apa-apa saja. Kalau tadi ini kan sp3, berarti dia adalah tetrahedral lah dia adik-adik. Kemudian, kalau ini kan tadi bentuknya adalah DSP2, berarti bentuknya adalah segi 4 planar atau segi 4 datar ya. Nah, kalau ini kan sp3d2 berarti bentuknya adalah oktahedral. Nah, begitulah untuk bentuk molekul ini adik-adik sekalian. Oke? Nah, coba kita bahas dulu soal pengantar nomor 1 kita. Di mana dikatakan unsur transisi yang paling banyak di kulit bumi itu adalah apa? Maka jawabannya itu jelas, besi dia ya. Maka opsi yang paling pas di situ adalah A, besi. Kemudian yang selanjutnya, pernyataan sifat unsur transisi berikut yang benar. Nah, kecuali katanya, ya kan? Nah, jadi bisa kita amati yang salah di situ adalah yang reduktor kuat pada opsi B ya. Ya, unsur transisi bukan merupakan reduktor kuat, begitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya soal pengantar nomor 3 dikatakan bilox dan bilangan koordinasi dari Na3COOH 3 kali Br3. Nah, jadi adik-adik untuk menentukan bilox tadi sudah kita bahas. Nah, untuk menentukan bilangan koordinasi ini sama dengan jumlah ligan. Hitung saja jumlah ligannya, itulah yang menyatakan bilangan koordinasinya, Dik. Karena pada dasarnya ligan itu memberikan satu pasang elektron bebas atau mengkoordinasikan elektronnya. Maka dari itu, dari jumlah ligan lah bisa kita amati berapa kira-kira bilangan koordinasinya. Maka bisa kita simpulkan karena jumlah ligannya ada 6 ya, 3 tambah 3, berarti bilangan koordinasinya itu adalah 6. Nah, sekarang kita amatilah dulu berapa kira-kira bilox dari atom pusatnya ya. Bilox CO di sini. Sebelum kita masuk ke bilox CO harus kita uraikan dulu ini menjadi ion-ion atau kita ionisasi dulu adik-adik. Nah, jadi kalaulah kita ionisasi senyawa ini akan menjadi apa kira-kira? Menjadi 3Na positif tambah COOH 3 kali Br3 3 negatif tentunya. Nah, jadi udah dapat muatan ion kompleksnya itu 3 negatif. Maka bilox atom pusat berapa? Tengok ya. 3 kali min 1 min 3. 3 kali min 1 juga min 3. Nah, min 3 tambah min 3 min 6. Min 6 tambah berapa? Hasilnya min 3 adik-adik. Tentu min 6 tambah 3 lah hasilnya min 3. Berarti bilox atom pusatnya adalah positif 3. Berarti jawabannya adalah ketika ditanya bilox atom pusat dan bilangan koordinasi, maka jawabannya adalah positif 3 dan 6 lah dia. Terdapat pada opsi B lah itu adik-adik sekalian. Nah adik-adik ya kita lanjutkan ke soal pengantar nomor 4 kita.
di mana dikatakan nama senyawa CuNH3 4 kali ya, NO3 2 kali itu apa? Nah, kalau kita amati ya, ini ion kompleks mengikat anion. Berarti ion kompleksnya adalah kation kompleks. Ya kan, Dik ya? Nah, jadi adik-adik sekalian, maka kalaulah kita ionisasi ini akan menjadi apa kira-kira? Maka nanti hasilnya adalah CuNH3 4 kali 2 positif tambah dengan 2 NO3 negatif. Nah, adik-adik, maka dengan demikian bisa kita cari biloks atom pusatnya berapa. Kan begitu ya? Nah, jadi tadi 2 positif. Nah, 4 kali 0, ya 0. Ya kan? Biloks NH3 0. Nah, 0 tambah berapa? Hasilnya positif 2. Muatannya itu kan? Nah, berarti boleh kita bilang 0 tambah positif 2 lah hasilnya positif 2. Kan begitu ya? Berarti biloks dari atom pusatnya adalah positif 2 adik-adik. Nah, kita lanjut ya. Berarti udah bisa kita bikin tata nama lengkapnya. Ya, kita mulai dari jumlah ligan terlebih dahulu adik-adik ya. Berarti boleh kita bilang tetra, amin ya, tembaga, 2, ini nih nitrat. Itulah dia. Terdapat pada opsi apa? Opsi D lah dia itu adik-adik. Oke. Nah, coba kita lanjutkanlah dulu ke soal pengantar nomor 6 kita ya. Dikatakan senyawa kompleks bromida yang ion kompleksnya terdiri dari atom pusat CO3. Artinya kobaltnya memiliki biloks 3 ya. Nah, dikatakan yang mengikat ligan katanya aqua dan bromo. Jadi ada 2 ligannya adik-adik. Aqua dan bromo. Nah, jadi adik-adik kalau kita perhatikan itu ada pada opsi apa? Opsi E lah itu. Nah, di mana di opsi E bisa kita amati ada CO, H2O 5 kali Br, Br2. Nah, Br2 di sini kan anion yang diikatnya itu menyatakan bahwasanya dia adalah senyawa bromida. Nah, itu ya. Ada dia anion bromida yang diikatnya. Nah, ingat lagi bahwasanya atom pusat juga katanya adalah si CO yang memiliki biloks 3 dan ada ligan yang diikatnya itu adalah si H2O dan si Br. Ya kan, Dik ya? Dikatakannya mengikat ligan aqua dan bromo. Nah, ini sudah pas dia. Nah, sekarang kita amati saja dulu apakah benar bahwasanya biloks dari atom pusatnya itu adalah positif 3. Nah, kita analisis. Kalau kita uraikan ini adik-adik atau kita ionisasi akan menjadi apa ini kira-kira? Maka akan menjadi CO, H2O 5 kali Br, 2 positif tambah dengan 2 Br negatif, ya kan? Nah, jadi boleh kita bilang, Dek, kita analisis lah. Berarti 2 positif tadi muatan ion kompleksnya. Nah, berarti min 1 ya ditambah dengan 5 kali 0, ya 0. Ya kan, Dek ya? Min 1 tambah berapa? Hasilnya positif 2. Berarti ini adalah positif 3 lah bilangan oksidasi dari atom pusatnya atau bilangan oksidasi dari si kobaltnya. Nah, berarti sudah sesuai semua dengan kasus yang diberikan di soal. Ya adik-adik ya, maka jawabannya adalah E lah itu. Nah, kita lanjutkan adik-adik. Dikatakan di soal pengantar nomor 8 ya, di antara ion berikut yang bersifat diamagnetik adalah, nah tadi abang sudah paparkan dengan jelas bahwasanya yang bersifat diamagnetik itu yang memiliki orbital penuh. Ya kan, Dik ya? Nah, itu terdapat pada opsi E lah itu, Zn2 positif. Nah, itulah dia. Kita lanjutkan ke soal pengantar nomor 9 kita adik-adik ya. Dikatakan salah satu garam berikut yang bukan senyawa kompleks adalah. Nah, maka nanti opsi yang paling tepat itu ada pada opsi D. CuOH 2 kali SO4. Kenapa ini jawabannya? Karena ini adalah senyawa yang biasa ini, Deko. Nah, ini terdiri dari CuOH 2 kali dan CuSO4. Itulah dia. Ya, nah kemudian langsung ke soal pengantar nomor 10, oke? Dikatakan Fe3 positif tambah dengan 6 Cn negatif menghasilkan FeCN 6 kali 3 negatif. Nah, jadi dikatakan ikatan antara atom pusat dan ligannya itu ikatan apa? Maka bisa kita simpulkan ya, ikatannya adalah ikatan kovalen koordinasi, di mana ligan itu menyumbangkan satu pasang elektron bebas kepada si atom pusatnya. Itulah dia. Maka jawabannya adalah D lah itu adik-adik sekalian. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya soal pengantar nomor 11. Dikatakan bilangan koordinasi dari ion NiNH3 4 kali 2 positif itu berapa? Ingat bahwasanya bilangan koordinasi itu menyatakan jumlah ligan ya adik-adik ya. Nah, kita lihat saja jumlah ligannya. Ada sebanyak 4. Maka jawabannya adalah 4 lah bilangan koordinasinya adik-adik. Oke.
C jawabannya. Oke, kita lanjutkan ke soal pengantar nomor 12 kita ya. Dikatakan bilangan koordinasi seng dalam ZnOH 4 kali, H2O 2 kali, 2 negatif. Itu berapa katanya? Ya, sama seperti tadi karena yang ditanya adalah bilangan koordinasi, maka jumlah ligannya saja kita lihat. Ligannya adalah OH sebanyak 4. 4 ditambah 2 ligan dari si H2O. Maka jumlahnya pastinya adalah 6 lah dia. Maka opsi E lah itu jawabannya adik-adik sekalian. Oke. Kemudian soal pengantar nomor 14 adik-adik. Dikatakan ion kompleks yang namanya tidak tepat katanya. Nah, kalau kita perhatikan ya, berdasarkan opsi-opsi yang ada tentunya jawaban yang paling tepat itu ada pada opsi B. Di mana dikatakan itu ionnya adalah Ag NH3 2 kali positif. Nah, dikatakan namanya itu adalah ion diamin argentat. Nah, tengok. Muatan ion kompleksnya adalah positif atau kation kompleks dia kan. Nah, kenapa pakai at-at? Berarti ini salah. Ya, sudah total dia salah. Karena yang pakai at-at itu adalah bila mana ion itu adalah anion kompleks. Oke? Nah, kita lanjut ke soal pengantar nomor 15 kita adik-adik. Oke? Urutan proses pengolahan tembaga katanya. Nah, ingatlah kalau dikatakan proses pengolahan tembaga itu dimulai dari pemekatan dulu adik-adik. Nah, habis dipekatkan dia baru nanti dipanggang. Dan kalau sudah dipanggang, direduksilah dia. Barulah dielektrolisis. Begitulah dia adik-adik sekalian prosesnya. Maka katakanlah jawaban yang paling tepat itu ada pada opsi C lah itu adik-adik. Oke. Nah, dengan demikian selesailah sudah pertemuan mengenai kimia unsur 3 ini adik-adik. Tetap semangat.